Nih, milk kita. Loh, susunya dibawa? Ini milk kita, Ma. Dibuat dengan susu asli New Zealand. Wah, mantap. Milk kita juaranya permen susu. Entah benar-benar hilang atau sekedar iseng konten demi cuan, tak lama mereka pun kembali memposting video bahwa cincinnya telah ketemu. Padahal dalam beberapa jam, netizen sudah ikut repot soal cincin sampai ada isu Hapner jual cincin tersebut. Ivan Gunawan kembali jadi sorotan. Bukan soal aksi sosialnya yang belakangan sering ia publish, melainkan pengakuan dan permohonan maafnya pada artis asal Thailand Jirayut. Pembawaan Igun di layar TV yang ternyata pernah dapat teguran bikin Igun membandingkan dirinya dengan Jirayut. Seolah menyerang Jirayut, Igun sebenarnya hanya ingin meluapkan kesalahannya. Tapi sayang, buntut dari hal itu, Jirayut yang bahkan gak tahu apa-apa justru menemukan bahwa akun media sosialnya diblok oleh artis senior itu. Loh, kok segitunya ya? Aku tuh kan sempat diprotes sama salah satu lembaga lah gitu. Karena berdandan seperti perempuan lagi posisi syuting gitu. Terus udah gitu gue nggak terima nih, nggak tahu ya nih hati gue aja gue nggak terima nih ya. Gue dalam hati gue, lo nggak ngeliat tuh Jirayut? Aku bilang lo telepon dong nih Jirayut. Kenapa dia bisa dandan kayak perempuan? Aku nggak terima. Aku punya pertanyaan, pertanyaan sih, udah lama yang aku simpan ya, buat Igun. Bukan lama sih, kayaknya beberapa tahun lalu, kayaknya dari kasus itu. Dari kasus itu. Kasus yang aku yang nggak boleh yang kan. rame banget lah sampai di tag-tag. Aku kayak, emang aku kenapa ya? Aku sampai kan orangnya kepikiran ya. Nah, aku mau nanya, itu aku kok nggak bisa lihat dia kayak Igun. Jangan kayak Igun blok aku dah. Sebelum Jirayut, desainer kondang ini juga pernah minta maaf pada Soimah. Dalam pengakuannya, Igun menyesal lantaran pernah menyiram air pada Soimah saat syuting. Niatnya sih bercanda untuk kebutuhan layar, tapi ternyata nggak semua canda bikin orang ketawa. Hal itu Igun rasakan benar dengan ekspresi Soimah yang nampak kurang nyaman. Soimah yang memulai karir di ibu kota dan berhadapan dengan Igun dalam pekerjaannya itu tentu bukan hal yang mudah. Tapi adakah Igun merasa bahwa dirinya sombong hingga bercanda kelewat batas pada Soimah? Pas lu belum terkenal, awal-awal lu sempat syuting di butik gua, pokoknya satu adegan tuh lu gua guyur pakai air. Aku masih ingat. Dan gua tahu kayaknya tuh lu sempat tersinggung, lu sempat nggak tahu lu kesel atau enggak. Kesel. Tapi gua tuh dari lubuk hati gua yang paling dalam tuh gua mau minta maaf. Ya Allah, aku tuh kok sombong banget gitu pada waktu itu yang lu belum jadi apa-apa, lu syuting aja bawa koper. Satu masih awal-awal, terus dua kan aku udah dibikin image atau karakter yang sombong toh Mak. Mungkin waktu itu penilaianmu mungkin iki artis anyar tapi sombong mungkin. Aku nggak tahu penilaianmu, cuma memang waktu diguyur itu memang aku ada sakit hati Mak. Berhenti marah pada dunia. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sepenuhnya sempurna, pun demikian dengan Ivan Gunawan. Menyadari bahwa perjalanan hidupnya tak selalu mulus, Igun mencoba memperbaiki semuanya. Salah satunya dengan berani mengakui kesalahan-kesalahan terdahulu. Bukan lantaran ini terlihat baik hingga publik melupakan semua hal-hal negatif tentang dirinya, melainkan artis 43 tahun ini ingin menjadikan semua jadi pembelajaran hidup. Gue tuh nggak merasa bahwa kisah lama gue itu sebagai sesuatu yang kelam, enggak. Buat gue itu semua menjadi sebuah pembelajaran loh. Berusaha menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan, benarkah ini jadi alasan Igun dengan sejumlah aksi sosial yang kerap ia lakukan? Benarkah pengalaman spiritualnya juga membawa Igun pada pandangan baru tentang kehidupan setelah kematian? Buat aku sekarang, pesan aku sih harus mempersiapkan kematian ya. Karena kalau kita lihat Senin sampai Jumat aja udah cepet banget, udah Jumat lagi. Kalau kita hari-hari nggak ada ibadahnya, nggak ada ingat Allahnya, nggak ada, ibarat kata kalau kalian dapat gaji nih dari perusahaan, terus gajinya habis dipakai aja, nggak disimpan buat kemudian hari, kalian nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi buat aku alangkah lebih baiknya kita ada persiapan. Ya seru lah, Allah kasih kesempatan bukan hanya
mendapatkan kesempatan berkarya, tapi ada kesempatan juga untuk berbagi. Ada aja gebrakan dari sejoli yang kerap bikin bucin warganet ini, Justin Hapner dan Jennifer Copen. Kali ini bukan kisah romantis tentang pengakuannya mereka yang telah menikah, melainkan heboh ulah Hapner yang hilangkan cincin pemberian Copen. Ini peninggalan mama aku satu-satunya. Oh, babe. I have something bad I need to tell. I'm scared. Babe, what? What? Guys, I'm scared. What is it? Did you lose it? I lost it. You're joking? I swear. On God. On God. Bikin panik, kok bisa Hapner santai hilangkan cincin senilai 60 juta? Apakah ini pertanda bahwa impian mereka hidup bersama pun akan hilang begitu saja? Tapi yang mencuri perhatian netizen adalah ekspresi Hapner yang seolah santai tanpa penyesalan sedikit pun meski ia bersumpah bahwa itu tidaklah bercanda. Entah benar-benar hilang atau sekedar iseng ngonten demi cuan, tak lama mereka pun kembali memposting video bahwa cincinnya telah ketemu. Padahal dalam beberapa jam, netizen sudah ikut repot soal cincin sampai ada isu Hapner jual cincin tersebut. If someone want, you can get it 1 juta, 1 juta. Nih ya, cincin yang didebatkan sama kalian semua. It's just a ring, but everyone's fighting because of this ring ya. Yeah. Cincin sudah ketemu, tapi netizen masih menduga jika perkara cincin memang hanya sekedar konten. Maklum, sebelumnya Copen juga pernah ramai diperbincangkan karena raup keuntungan lebih dari 90 juta rupiah setelah oversharing kisahnya lewat media sosialnya. Tampil di sebuah acara, penampilan Nisa Sabian viral. Bukan soal perform dengan lagunya, melainkan dengan kostum yang ia kenakan. Menggunakan long dress longgar dengan tubuh yang terlihat sedikit berisi, Nisa diduga hamil anak Ayus. Meski long dress longgar bahkan berlapis outer untuk menyamarkan bagian perut, namun tetap saja netizen yang super detail semakin yakin bahwa Nisa tengah berbadan 2. Tak ayal, komentar pun kembali ramai. Gak cuma soal hamil, tapi lagi-lagi kisah asmaranya dengan Ayus yang bikin banyak orang kecewa. Maklum, sebelumnya kisah cinta Nisa dan Ayus memang penuh kontroversi. Di 2021, kedua personil grup Sabian Gambus itu mulanya ketahuan selingkuh, hingga akhirnya Ayus merelakan rumah tangganya bersama Riri Virus, hingga akhirnya menikah diam-diam dengan Nisa. Pro kontra di tengah popularitas Nisa dan Ayus memang terus bergulir. Asmara terlarang hingga akhirnya menikah dan kini diduga hamil, bikin pasangan ini makin tertutup. Keduanya pilih bungkam, enggan berbagi cerita atau membalas komentar netizen sekalipun soal karir. Ini situasi keadaan yang memang sudah tidak bisa lagi kita hindari. Alasannya apa nanti aku bicarakan nanti di sana di persidangan, jadi aku tidak bisa membicarakan alasannya. Aku hanya mengiyakan gugatan itu memang ada dan memang saya yang menggugat.